Baik, kita tiba pada materi yang ke-8, mata kuliah Kristologi dan Soteriologi. Dan sekarang kita berbicara mengenai Soteriologi, kita sudah di materi yang kedua. Dan ini adalah pertemuan ke-8, materi ke-8. Kalian lihat lagi di course outline, karena kita berpatokan hanya pada course outline. Oke, materi ke-8 adalah sifat dari keselamatan. Seberapa pentingkah sifat dari keselamatan itu sendiri? Jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, kalau kata soteriologi adalah kata-kata, ajaran, atau doktrin tentang keselamatan, maka timbul satu pertanyaan, yaitu keselamatan apa? Ada keselamatan lalu lintas, ada keselamatan pada waktu melahirkan, ada juga keselamatan pejalan kaki, misalnya, atau enggak injak kotoran di jalan. Aduh, selamat, syukur saya tidak injak kotoran di jalan. Atau selamat, saya tidak tertabrak angkot, atau tidak ditabrak ojek atau apa, dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu mengetahui keselamatan itu, sifat dari keselamatan itu sendiri, kalau dalam Alkitab itu seperti apa. Nah, kalau di Perjanjian Lama, kata keselamatan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yasa. Yasa ini nama Yosua Ibrani dan nama Yesus dalam bahasa Aram. Nah, penyelamat Yasa berarti mempunyai arti lebar, leluasa, kebebasan dari tekanan dan pembebasan. Nah, jadi sepanjang Perjanjian Lama ini kata yang dipergunakan dalam banyak arti. Jadi kita temukan bahwa kata ini atau kata yasa ini dipakai dalam arti keselamatan dari bahaya-bahaya atau dalam penderitaan. Jadi yasa artinya kita selamat dari bahaya, selamat dari penderitaan. Kemudian selamat dari jajahan atau selamat dari tekanan secara yang selamat dari tekanan yang nyata, selamat dari tekanan yang sesungguhnya. Nah, ini bisa dibaca dari kitab Keluaran 14 ayat 13, di mana keselamatan dalam pengertian selamat dari penjajahan Mesir. Kemudian Keluaran pasal 14 ayat 30, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Kemudian juga Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu dia yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kemudian Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 mengenai keselamatan dan tindasan. Kemudian ada juga Mazmur 34 ayat 6, keselamatan dan kesesakan. Mazmur 106 ayat 10, keselamatan dari tangan musuh. Kemudian Yesaya 46 ayat 13, keselamatan dari pembuangan Babel. Hosea 1 ayat 3, Hosea 1 ayat 7, keselamatan dari kerusakan moral. Kemudian Mazmur 28 ayat 9, sebagai berkat bagi umat Allah. Jadi itu gambaran-gambaran keselamatan, sifat dari keselamatan, kata pasya itu sendiri, atau kata yasa ya lebih tepat yasa, dalam bahasa Ibrani yasa, mengenai keselamatan di dalam perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian baru, keselamatan itu maksudnya keselamatan dari berbagai macam bahaya atau tekanan atau kesulitan. Misalnya, Kisah 7 ayat 25, selamat dari aniaya orang Mesir. Kemudian Kisah 27 ayat 31, selamat dari bahaya kapal kandas. Ibrani 11 ayat 7, selamat dari air bah. Kemudian keselamatan dalam arti keselamatan kesehatan fisik atau ya dalam pengertian medis. Markus 5 ayat 34, kata keselamatan itu berarti keselamatan dari penyakit. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Kemudian juga, namun di atas semuanya kata keselamatan itu, atau dari bahasa Ibraninya adalah yasa. Tapi kalau dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru katanya menjadi soteria. Dari kata inilah, kata soteria inilah kemudian kita punya istilah soteriologi, yaitu doktrin ilmu yang mempelajari tentang keselamatan.
Jadi demikian ya, supaya kita tidak bingung. Nah, jadi paling sering digunakan adalah kata soteria kalau dalam Perjanjian Baru. Ini digunakan untuk pengertian pembebasan atau penjagaan dari bahaya-bahaya rohani atau dari pencobaan-pencobaan. Bisa juga kita baca, ini banyak sekali ayatnya, tapi tidak apa-apa, kita baca aja. Misalnya 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemudian kisah pasal 4 ayat 12, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kemudian Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian kisah 16 ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kemudian juga kisah 16 ayat berikutnya ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi secara singkat ayat-ayat ini bisa mendefinisikan secara teologis apa keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan adalah, ini menurut buku ya, kalau saya tuntutnya nanti menurut pemikiran kalian. Tapi kalau menurut buku, menurut catatan, menurut silabus saya, keselamatan itu adalah karya anugerah Allah yang melaluinya ia membebaskan orang-orang yang berdosa, yang beriman, dan percaya pada Injil dari dosa dan akibatnya membawa mereka masuk dalam hubungan yang baru dan benar dengan dirinya, serta menganugerahkan kepada mereka kekayaan kasih anugerahnya. Ini adalah definisi keselamatan menurut buku. Tapi kalian harus punya definisi keselamatan sendiri berdasarkan istilah bahasa Ibrani yasa dan bahasa Yunani soteria. Berdasarkan juga ayat-ayat tadi yang sudah diberikan, maka kalian harus mampu untuk menciptakan apa pengertian dari keselamatan itu sendiri. Nah, doktrin keselamatan ini sangat penting bagi kita umat-umat Kristen, khususnya bagi mahasiswa teologi ya. Karena akhir dari dunia ini tentu saja adalah kita semua berharap untuk memperoleh keselamatan. Dan untuk apa kita setia kalau pada akhirnya kita harus mati dan kita tidak punya pengharapan? Itulah sebabnya dalam hal ini kita mempelajari doktrin mengenai keselamatan itu sendiri. Nah, dengan demikian ketika kita membahas mengenai keselamatan ini dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru, maka jelas kepada kita yang dimaksudkan dengan keselamatan yang dipelajari dalam soteriologi ini adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi dalam pembahasan soteriologi kita akan membahas tentang dosa dan akibatnya, dan kita perlu untuk membicarakannya nanti. Nah, jadi kenapa ada keselamatan? Karena kita telah berdosa. Dan dosa itu dimulai pada saat di Taman Eden, pada waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, kemudian Hawa memetik buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Tetapi Hawa dia mengambil karena digoda oleh ular. Ketika dia ambil maka dia tergoda untuk berbuat dosa. Dia tergoda, dia melanggar aturan Tuhan, dan bahkan itu diberikan juga kepada suaminya Adam. Padahal Tuhan sudah bilang dalam Kejadian pasal 2, semua buah yang ada di pohon, semua buah yang ada dalam Taman Eden ini bisa kalian makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Alkitab sampaikan bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, karena ada dosa di Taman Eden ini, dan dosa ini dia beranak pinak, diwariskan kepada semua manusia sampai pada kita saat ini,
maka Tuhan itu membuat satu rencana agung, yaitu rencana untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa, memberikan keselamatan kepada kita, kehidupan yang kekal. Jadi itu untuk pelajaran pada materi yang ke-8 ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tuhan memberkati.